Saudara, bocah 10 tahun menemani jasad ibunya selama 3 hari di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jenazah seorang warga berinisial DWH ditemukan sudah membusuk di rumahnya di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 22 Desember lalu. Polisi menyebut saat ditemukan warga, anak kandung korban yang berusia 10 tahun menunggui jenazah ibunya di dalam rumah selama 3 hari. Ini selama 3 hari anak itu terbuat di sini juga. Dan karena memang tadi pagi tadi siang menghubungi guru yang dia kenal, langsung telepon untuk minta bantuan seperti itu. Jadi di rumah sama anaknya saja atau? Betul, berdua. Cuman tinggal berdua sama anaknya untuk jenazah ini. Jadi selama 3 hari si anak dan ibu itu di dalam rumah ini, Pak? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Menurut polisi, kasus ini terungkap setelah seorang warga mendapat pesan WhatsApp dari nomor DWH. Pesan itu diketik oleh sang anak yang mengabarkan bahwa ibunya meninggal dan meminta tetangganya tersebut datang ke rumahnya. Warga yang terkejut saat membaca pesan itu lantas menelpon nomor ponsel DWH. Anak DWH berulang kali mengatakan ibunya sudah meninggal. Warga pun langsung ke lokasi dan mendapati DWH sudah meninggal. Temuan itu langsung ia laporkan ke Ketua RT dan polisi. Tetangga korban Wahyudi bercerita korban dan anaknya tinggal berdua sejak Lebaran 2023. Menurut Wahyudi, keluarga itu sangat tertutup. Saya kurang paham kalau keluarnya terakhir kapan. Yang jelas ibu ini memang kondisinya tertutup. Hasil pemeriksaan tim medis dan polisi tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada jasad korban. Diduga korban meninggal karena penyakit komplikasi yang dideritanya sejak lama. Dari dokter memang untuk tanda penganiayaan ataupun tanda bekas-bekas yang lain itu tidak ada. Selanjutnya memang dari keluarga sendiri tidak mau dilanjutkan untuk otopsi ke dalam. Untuk meninggal karena sakit yang diderita. Jasad korban telah diserahkan ke keluarga dan dimakamkan. Sementara sang anak kini dirawat ayahnya. Polisi juga terus memberikan trauma healing pada anak korban. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jenazah seorang ibu pada Jumat lalu. Sang anak menemani jenazah ibunya selama 3 hari sebelum akhirnya bercerita pada seorang warga. Lalu bagaimana kondisi kejiwaan anak itu sekarang dan bagaimana pengembangan kasusnya kami akan membahas bersama Kapolsek Ponorogo Kota, Ibtu Muhammad Mustafa Sahid dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore Pak Sahid juga Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ke Pak Kapolsek dulu. Sebenarnya bagaimana awalnya pengungkapan kasus ini kronologinya? Bahkan ada jeda 3 hari sampai diketahui bahwa ibu dari sang anak ini meninggal dunia ya, Pak Kapolsek? Betul, Mbak. Kalau dilihat memang seperti yang disampaikan sebelumnya, ya kan? Kenapa sampai 3 hari, bagaimana kronologinya jenazah sampai ditemukan, itu kan memang ketidaktahuan anak tersebut, Mbak, yang berumur 10 tahun. Ya kan, kami juga memaklumi, apalagi dengan situasi perumahan seperti itu, kurang bersosialisasi dan sangat tertutup, Mbak. Itu ketahuannya anak tersebut WA, ngecek HP ibunya, terus WA dia, Mbak, WA kalau ibunya sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kan itu ke guru TK-nya, Mbak. Ke guru TK. Terus kemudian karena mungkin dibukanya siang sama ibu guru tersebut, kaget emang guru tersebut langsung menelpon. Namun yang ngangkat kok masih anaknya, apa yang terjadi ini kan. Setelah memang diceritakan kalau ibunya meninggal, sorenya kurang lebih 15.30 itu untuk dengan niat taksiyah guru tersebut mendatangi rumah tersebut, Mbak. Ternyata setelah mendatangi rumah tersebut masih sepi, Mbak. Masih sepi, ya kan? Setelah mendatangi masih sepi, dia tanya tetangga kanan kiri, ternyata apakah ada orang meninggal di sini? Tetangga nggak ada yang tahu. Namun setelah ini kan dengan didampingi tetangga, akhirnya coba kita periksa di dalam seperti itu, Mbak. Ngecek, pintu dibuka, pintu pagar dibuka, ternyata anak sudah duduk di teras. Langsung anak tersebut rangkulan sama ibu guru yang memang dia kenal. Setelah dibuka pintu tersebut langsung memang mengeluarkan bau yang kurang enak dan mengeluarkan lalat.
Itu Ya. baru di situ. Mhm. Jadi ibu guru TK dari sang anak ini juga kaget ya, karena disangkanya takziah untuk melayat yang meninggal dunia, tidak tahu bahwa memang baru ibu guru itulah yang dikontak pertama kali begitu ya Pak Kapolsek ya? Betul, betul Mbak, betul. Ibu guru itu yang di kotak pertama kali. Apa yang disampaikan anak itu saat pertama kali bertemu dengan guru TK-nya? Bagaimana kondisinya? Apakah masih shock atau bingung atau seperti apa Pak Kapolsek? Kalau pada saat kami mendatangi TKP itu, setelah kami mendapat laporan, kami langsung datangi TKP. Memang kami karena waktu itu masih anak kecil, cuma saksi pertamanya, kami pelan-pelan Mbak, kami pelan-pelan kami menghadapi trauma anak itu pasti keterangan pun kita akan kalang kabut lah di gambaran saya waktu itu kan. Namun setelah didampingi guru yang menjelaskan seperti apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya itu Mbak. Oke, sehari-hari memang korban ini hanya bersama dengan anaknya, hanya berdua saja di rumah, Pak? Betul Mbak, cuman berdua saja di rumah itu Mbak. Pekerjaannya sebagai apa sehari-hari? Untuk almarhumah ini pekerjaannya aparatur sipil negara Mbak. Oke. ASN dan dari pihak kantornya begitu selama dia tidak bekerja, tidak ada konfirmasi atau kenapa tidak datang dan sebagainya begitu Pak, kalau dari hasil penelusuran? Baik Mbak, kalau sebetulnya memang dari pihak kantor sudah mengetahui kalau memang almarhumah ini sakit Mbak, sakit. Nah, di kantor dia untuk mendapatkan pekerjaan itu memang yang ringan-ringan, Mbak, mendapatkan pekerjaan yang ringan-ringan saja. Pas waktu hari kejadian itu beliau pada hari Rabu itu masih ngantor loh Mbak, masih ngantor. Berdasarkan keterangan dari teman kerjaan itu masih ngantor Iya. untuk almarhumah ini. Oh, jadi masih ngantor, jadi tidak ada kecurigaan ya bahwa Ya, almarhumah betul, Mbak. ini meninggal dunia. Tapi tidak ada tanda kekerasan apapun di tubuh korban, jadi murni karena meninggal dunianya akibat sakit begitu ya Pak? Betul Mbak, berdasarkan kami olah TKP tidak ada unsur pidana. Nah, untuk itu kami langsung merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah bersama dengan tim Inafis dari Polres Ponorogo mendampingi. Terus kami setelah dicek dilakukan otopsi luar, memang almarhumah tidak ada penganiayaan, bekas-bekas penganiayaan apapun tidak ada di tubuh korban. Ya. Berikutnya saya ke Mas Reza. Bagaimana sekarang untuk memastikan kondisi kejiwaan sang anak? Bagaimana proses pemulihan traumanya? Saya sebagai seorang ibu, Mas Reza, tidak bisa membayangkan anak ini bingung 3 hari, ibunya meninggal dunia, harus minta tolong kepada siapa karena hanya berdua saja, begitu? Untuk memastikan apakah anak ini sungguh-sungguh mengalami trauma atau bukan, tentu saja harus dilakukan pemeriksaan. Walaupun memang perlu saya berikan garis bawah bahwa kita ini seringkali terlalu mudah untuk memberikan sebutan trauma. Orang yang mengalami situasi tidak menyenangkan apapun jenisnya, seolah serta-merta kita berikan label dia akan mengalami trauma, padahal belum tentu. Justru berdasarkan kronologi yang diceritakan oleh Pak Kapolsek, saya sungguh-sungguh berharap bisa kita semua membangun ramalan yang positif tentang kondisi kebatinan atau kondisi jiwa anak ini. Pertama, dia sudah berumur 10 tahun, artinya kita bayangkan dia cukup terdidik, cukup memiliki kemampuan intelektual untuk memahami apa yang terjadi pada diri dia dan ibu dia. Satu. Yang kedua, ibu ini dikabarkan bukan meninggal akibat tindak pidana, melainkan akibat penyakit yang sifatnya kronis. Saya bayangkan, karena sifat penyakit kronis, maka anak itu seiring perjalanan waktu sesungguhnya menyaksikan bagaimana kondisi ibunya tersebut terus mengalami penurunan. Dengan kata lain, ada kemungkinan anak ini sudah mengalami desensitisasi terhadap penderitaan, terhadap sakit yang dialami oleh ibunya. Sampai-sampai dia memiliki kemampuan untuk katakanlah beradaptasi dengan situasi kesedihan yang berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar itu. Yang kedua. Yang ketiga, terbukti bahwa katakanlah walaupun mereka tinggal berdua dan disebut tetangga relatif tertutup, namun anak itu cukup memiliki keterampilan sosial untuk mencari pertolongan, yaitu ke pihak yang dia percaya, dalam hal ini adalah guru TK-nya. Nah, 3 hal itu yang menjadi dasar bagi saya untuk sekali lagi memilih untuk membangun harapan yang positif, bahwa oke lah, anak itu akan merasa kesedihan, akan merasakan kehilangan dan seterusnya.
Tapi dengan kecerdasan yang dia punya, dengan dukungan sosial yang ada, kita pantas berharap mendoakan anak ini akan bisa kembali menemukan titik keseimbangan terkait dengan kondisi kejiwaannya. Oke, kita harapkan anak ini tegar, bisa dikembalikan lagi kondisinya seperti semula. Tapi Mas Reza melihat siapa yang bisa berperan aktif atau efektif untuk mengembalikan kondisi dari sang anak, meskipun kita punya harapan bahwa tidak dalam keadaan trauma, tapi dalam kondisi yang sulit ini untuk anak 10 tahun, siapa yang punya peran besar? Memang secara normatif kita akan memandang keluarga lah, terutama orang tua lah yang akan kemudian bisa berperan sentral untuk memulihkan kondisi anak. Tetapi saya pikir kata kunci yang lebih penting atau dikedepankan adalah siapa gerangan pihak yang dipercaya oleh anak. Kata sifat ini dipercaya oleh si anak membuka peluang bagi kita untuk mencari kemungkinan adanya individu-individu lain di luar keluarga, bahkan termasuk di luar orang tuanya sendiri, untuk kemudian anak itu bisa mendapatkan penguatan. Entah tadi UTK-nya, atau mungkin dari personil dinas setempat, atau dari teman-temannya. Intinya adalah bagaimana menghadirkan dukungan sosial agar pada akhirnya terbentuk resiliensi alias daya lenting atau ketangguhan pada anak ini. Nah, kita buka saja segala kemungkinan adanya orang-orang yang bisa dipercaya oleh anak tersebut. Nah, bicara soal dengan siapa saat ini anaknya dirawat, Pak Kapolsek, saat ini anaknya bersama dengan siapa, Pak? Untuk saat ini, untuk anak masih sama bapaknya, orang tuanya, Mbak. Oh, jadi ada ayahnya tapi memang tinggal terpisah begitu selama ini? Betul, Mbak, tinggal terpisah. Untuk anak sama ibunya, bapak tinggal sendirian. Oke, tapi ada ayah yang merawat ya. Pendampingannya seperti apa saat ini yang dilakukan Pak Kapolsek? Untuk saat ini memang pendampingan, kami juga saling berkomunikasi. Memang bapaknya aktif, dan memang seperti apa yang disampaikan Mas Reza, mungkin karena ibunya ini mungkin sudah berdua sama anaknya, mungkin anaknya sudah tahu apa yang akan terjadi, sehingga sudah melekat, sudah apapun, semoga trauma tidak terjadi untuk anak tersebut. Biarpun terjadi memang seperti itu, 3 hari menemani, namun dari bapaknya memang selalu kami komunikasi aktif. Sampai saat tadi kebetulan kami di kantor pos pelayanan ini, kami sebetulnya dalam kegiatan Natal ini ada pos pelayanan untuk masyarakat. Jadi sama orang tuanya tadi dibawa ke pos pelayanan sambil jalan-jalan untuk biar tidak stres gitu loh, Mbak. Jadi dibawa sama bapaknya untuk sambil menaiki putar-putar kota dengan mobil lantas, Mbak tadi, Mbak. Oke, dari yang tadi Bapak bertemu dengan anaknya, juga ayahnya, bagaimana kondisi sang anak? Sudah bisakah diajak berbicara misalnya, atau masih ada raut sedih, ketakutan, dan sebagainya? Alhamdulillah, kalau dilihat dari raut wajah anak tersebut, anak sudah rileks dan bisa diajak bicara, Mbak. Ya, kalau sekarang tadi ada kabar baiknya sudah mulai rileks, bisa diajak bicara, tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi kejiwaannya, harus diperiksa lebih dalam lagi, Mas Reza. Nah, sekarang yang ada adalah ayah, masih ada ayahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh sang ayah sebagai orang tua tunggal untuk pelan-pelan mengembalikan ada kepercayaan diri, ada juga kondisi ketenangan sang anak melewati kondisi ini, Mas Reza? Saya menduga ada kondisi spesifik atau kondisi tertentu terkait dengan relasi antara ayah dan ibu dari anak ini. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh ke sana, tapi yang saya katakan, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, negara kita memposisikan ayah dan ibu dalam kedudukan yang setara terkait pengasuhan. Tidak ada kata atau, ayah atau ibu, tidak ada. Juga tidak ada pengkastaan bahwa misalnya ibu lebih tinggi, lebih berperan sentral ketimbang ayah dalam konteks pengasuhan. Dua-duanya sekali lagi baik ayah maupun ibu punya kedudukan yang setara. Dengan posisi undang-undang semacam itu, maka sekali lagi saya memilih tafsiran positif bahwa ayah termasuk dalam kasus ini punya potensi yang bisa diandalkan mudah-mudahan untuk menjalankan peran pengasuhan secara efektif. Benar, ayah tersebut adalah katakanlah orang tua biologis, tapi sekarang isunya dalam situasi yang menyedihkan semacam ini bukan lagi masalah apakah ini orang tua biologis atau bukan, tetapi apakah orang tua berperan efektif atau tidak. Nah, agar bisa menjadi orang tua yang efektif, tentu saja harus mengalami proses belajar. Bahwa Pak Kapolsek mengatakan ada inisiatif A, B, C, dan seterusnya dari pihak ayah,
saya tafsirkan itu sebagai tanda bahwa ayah punya kesungguhan hati untuk menjadi orang tua yang efektif. Dukungan dari negara termasuk dari dinas-dinas terkait dan juga dari lingkungan primer si anak, di lingkungan sekolah misalnya, lingkungan permainan sekampung misalnya, itu juga bisa menopang orang tua menjadi ayah yang efektif. Ya, kalau bisa bicara juga soal pelajaran pentingnya dari kasus ini, pentingnya kehidupan sosial, kepedulian sosial juga ya Mas Reza ya? Ya, seringkali kita bicara tentang isu anak apapun itu, maka memang apa yang tidak ada 3 dimensi yang harus terus-menerus dirambah. Dimensi mikro, yaitu kehidupan inti si anak, yaitu orang tua kandungnya, kakaknya, adiknya. Kemudian ada dimensi makro, mulai dari RT-nya, sekolahnya, keluarga besarnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta dimensi meso, yaitu bagaimana seluruh dimensi yang saya sebut barusan itu bisa berinteraksi satu sama lain. Sudah. Memang ada ungkapan indah butuh keterlibatan orang sekampung untuk membesarkan anak kandung. Saya pikir ini lagi-lagi kata-kata bijak yang sangat relevan yang bisa kita angkat pula dalam kasus ini. Ya, dan kita sama-sama berharap agar sang anak bisa kembali secara mental dan bisa diawasi dengan baik juga, bisa dipulihkan lagi kondisinya oleh orang tua yang tersisa, ada ayahnya dan juga lingkungan sekolahnya. Dan Pak Kapolsek, singkat saja, ini pendampingan akan berlangsung berapa lama meskipun ada ayahnya? Tetap kami lakukan pendampingan dan kami untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua. Tetap lagi masih perlu tetap kami ini karena memang itu kan masih di bawah pengawasan kami juga, Mbak. Sambil berkomunikasi seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Kapolsek Ponorogo Kota, Ibtu Muhammad Mustafa Sahid, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Assalamualaikum.